Hai, kembali lagi dengan saya, Randy, sebagai presentator dari bab multiplexer, demultiplexer, dan bab flip-flop yang beranggotakan 7 orang dari Universitas Untak Surabaya. Bab pertama adalah bab yang akan menjelaskan tentang multiplexer. Apa sih multiplexer itu? Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke jalur output. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Multiplexer yang juga sering disingkat menjadi MUX atau MPX ini pada dasarnya merupakan rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih data digital atau data biner, atau dapat juga berupa analog yang menggunakan komponen transistor dan relay untuk mengalihkan salah satu input ke outputnya. Ini adalah contoh multiplexer, di mana beberapa input akan mengeluarkan satu output dengan tabel kebenaran seperti ini. Tabel kebenaran yang berwarna biru berarti dia adalah jalur input yang terhubung ke jalur output. Seperti ini. Terhubung dan menyalakan input pada I0. Untuk penggunaan di kehidupannya adalah untuk penggunaan jaringan telepon, memori komputer, transmisi sistem satelit. Bab selanjutnya adalah demultiplexer. Demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia, dan juga merupakan kebalikan dari multiplexer. Selesai data-data input dilakukan oleh selector line yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Blok diagram sebuah demultiplexer ditunjuk pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar demultiplexer, yaitu dua input akan menghasilkan 4 output yang berbeda. Ini adalah tabel kebenaran dari demultiplexer yang mempunyai dua inputan. Input pertama IA dan input kedua IB. Untuk penggunaan di kehidupan nyata, demultiplexer bisa digunakan di ALU atau yang bisa kita sebut arithmetic logic unit, atau bisa juga digunakan di konverter serial ke paralel. Bab selanjutnya adalah flip-flop. Apa sih flip-flop itu? Flip-flop adalah sirkuit yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi keadaan. Sirkuit flip-flop dapat dibuat untuk mengubah keadaan dengan sinyal-sinyal yang telah diterapkan ke satu atau lebih input kontrol dan akan memiliki satu atau dua output. Ini adalah elemen penyimpanan dasar dalam logika sekuensial. Oke, jenis-jenis flip-flop ada 5. Yang pertama adalah RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau gerbang masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran. Output pertama adalah key dan kedua adalah key bar. Contoh RS flip-flop adalah seperti ini. Di sini kita bisa melihat S-nya adalah 1, R-nya adalah 0, maka itu adalah fungsi yang mengeluarkan key-nya 1, key bar-nya adalah 0. Jika inputan bernilai 0 semua, maka tidak akan ada yang terjadi. Jika inputan bernilai 1 semua atau input tegangan tinggi, maka outputnya adalah undefined. Oke, lanjut ke jenis selanjutnya. Jenis yang kedua adalah JK flip-flop. Kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock pada jalur tersebut, maka akan terjadi perubahan keluarnya atau outputnya. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop.
Di sini kita bisa melihat hampir sama dengan RS flip-flop. Jika semua inputan bernilai 0, maka tidak ada perubahan. Jika terjadi reset, maka J-nya adalah 0 dan K-nya adalah 1, Q-nya adalah 0, Q-barnya adalah 1. Itu adalah fungsi untuk mereset. Jika set, maka J-nya itu 1, K-nya adalah 0, Q-nya adalah 1, dan Q-barnya adalah 0. Untuk semua inputan bernilai 1, maka akan terjadi mode operasi toggle atau keadaan berlawanan. Ini adalah timing diagramnya seperti ini. Untuk jenis yang ketiga adalah D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Punya gerbang seperti ini. D flip-flop. Jika CK-nya adalah 0 dan D-nya adalah X, maka Q-nya adalah 0 dan Q-barnya adalah 1. Jika CK 1 dan D-nya 0, maka keluaran Q-nya adalah 0 dan Q-barnya adalah 1. Jika semuanya bernilai 1, maka Q-nya adalah 1, Q-barnya adalah 0. Timing diagram seperti ini. Untuk jenis selanjutnya yaitu CRS flip-flop. CRS flip-flop adalah clocked RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogika 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output key dan key not atau key bar. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogika 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output key dan key not atau key bar. Sebagai contohnya, ini adalah contoh CRS flip-flop. Nah, jika SC-nya itu 0 dan RC-nya adalah 1 dan C-nya adalah 1, maka Q yang keluar adalah 0 dan Q barnya adalah 1. Jika SC-nya 1 dan RC-nya 0 dan C-nya adalah 1, maka Q-nya adalah 1 dan Q barnya adalah 0. Jika semua adalah 1, maka akan terjadi undefined. Nah, ini adalah fungsi untuk CRS flip-flop. Untuk fungsi selanjutnya atau fungsi yang terakhir adalah T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop jika yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalikan output. Sebelumnya, jika inputnya tinggi atau berinputan 1, maka outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Untuk pemahaman lebih lanjutnya bisa melihat diagram seperti ini. Contoh T flip-flop. Timing diagramnya seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya, jika clocknya ke bawah semua dan T-nya adalah 0, Q-nya adalah 1, maka Q-barnya adalah 0. Jika clocknya ke bawah, T-nya 1, maka Q-nya adalah 0 dan Q-barnya atau Q-not-nya adalah 0. Jika clocknya ke bawah, maka T-nya 0, maka akan terjadi outputan Q-nya 1, Q-barnya 0, dan terakhir jika clocknya ke bawah dan T-nya adalah 1, Q-nya adalah 0, dan Q-barnya adalah 1. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kecepatan dalam menjelaskan, bisa komen di video ini. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.